bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada amin. Kita patut mengucap syukur dan berbangga punya Allah yang seperti Dia. Gak ada nama lain di hidup ini selain Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Kita memberikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kita. Kita menaikkan syukur karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
Silakan duduk. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya atas izin Tuhan. Kita boleh melalui setiap hari kita bukan karena kuat dan gagah kita, namun semuanya hanya karena anugerah semata dari Tuhan kita. Kita mau hidup bukan karena apa yang kita lihat, tapi kita mau percaya, kita mau mengimani bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu.
walaupun kami tidak melihat. Karena itu yang berkenan di hatimu. Dan kami akan sebut orang yang berbahagia karena iman yang kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dan segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, tampaknya saya perlu mengenalkan diri. Terima kasih banyak kepada Pak Pendeta Doni Widodo ya, untuk kesempatan saya di tempat ini. Nah, nama saya Bos Vito, saya asli Arema. Saya dulu seorang dokter yang nyambi hamba Tuhan, tapi belakangan keluar balik seorang hamba Tuhan. Jadi kita punya komitmen, hanya bagi Yesus Tuhan saja kemuliaan. Jadi hidup saya punya 3 anak yang mereka juga pelayanan. Bersyukur punya keluarga yang tetap setia pada Tuhan. Jadi saya dari lingkungan keluarga hamba Tuhan pendeta. Papa saya gembala, tante saya gembala, om saya, sepupu saya semuanya gembala ya. Walaupun mereka, saya tadi berkata-kata cerita sama gembala, benderanya berbeda-beda, tapi kita punya Tuhan yang sama. Yang berkenan di hati Tuhan itu yang menyenangkan hatinya. Haleluya. Baik saudara, kita lihat dalam Kolose 3 ayat 1. Kita akan baca sama-sama ya. Suatu yang tidak asing lagi. 2, 3. Karena itu, kalau kamu, kita sama-sama lihat di depan. Kita ulangi lagi ya. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ya, amin. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, nggak tertulis Kolose 3:1. Kalau bisa hilang di rumah saya ada. Saudaraku yang besar Tuhan, saya percaya apa yang dikatakan Rasul Paulus adalah pimpinan Roh Kudus. Paulus katakan cari perkara yang di atas. Cari atas. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara di atas, bukan di bumi. Jadi ada 2 hal. Next. Carilah dan pikirkan. Cari dan pikirkan. Masukkan ini dalam roh kita dulu. Hanya 2 hal ini yang membuat kita akhirnya menjadi seperti Yesus. Cari dan pikirkan perkara di atas. Ini 2 hal yang sebenarnya satu kesatuan. Kenapa saya katakan demikian? Orang yang mencari sesuatu pasti memikirkan sesuatu tersebut. Misalkan saya dulu pernah kehilangan gitar. Bukan gitar gitaris, tetapi gitar akustik, hilang gitar. Entah satu di mana. Kemudian saya cari. Yang ada dalam pikiran saya, pasti saudara setuju, ada suatu benda yang ada lubangnya, yang gede seperti itu, yang ada apa ini? Ini apa namanya? Kemudian ada senarnya. Itu bahaya saya, betul ya? Karena saya mencari gitar, maka dalam pikiran saya sudah terlintas bayangan itu. Jadi kalau kita mencari sesuatu, maka yang kita pikirkan adalah sesuatu tersebut. Tidak mungkin orang mencari sesuatu kunci lah, kuncinya hilang. Dia akan mencari kunci tapi pikirannya dompet, pikirannya uang. Nggak mungkin. Loh, sebenarnya ya, saya nggak boleh apa kan gitu. Nah, nggak boleh kunci ya, pikiran kunci. Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, carilah dan pikirkan. Itu satu kesatuan. Cari apa? Pikiran. Cari pikiran yang di atas, perkara di atas. Jadi hari ini kita akan belajar tentang memikirkan perkara yang di atas. Tentu ini bahasa ilustrasi, ini bahasa. Kalau kita di atas bahasanya ya kali ini begitu tidak ada. Itu pikirkan dan cari perkara di atas. Apa itu? Di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi 4:8. Kalau sekarang demikian, akhirnya saudara-saudara, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil,
segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, tadi kepada jemaat di Kolose, Paulus berkata, pikirkan perkara di atas bukan di bumi. Kemudian jemaat di Filipi 4:8, tidak keluar lagi. Paulus katakan, pikirkan yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkan itu. Kalau kita simpulkan apa? Pikirkan tentang Yesus. Nah, ini yang kita pikirkan, saudara. Gampang kan? Kenapa? Tadi saya katakan di dalam Filipi 4:8, pikirkan segala yang benar. Siapa sih benar? Tuhan Yesus. Yang mulia siapa? Yesus. Yang adil, yang murni, yang sedap didengar, itu Yesus. Hanya Dia, bukan yang lain. Dan Dia berada di atas. Makanya ini harus kita lakukan hari demi hari. Mikirkan tentang Yesus saja. Loh, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Nanti kita akan lihat. Selama kita memikirkan tentang Yesus, maka semua yang kita perlukan, kebutuhan kita, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang tanggung. Kalau dikatakan seorang prajurit yang berkenan kepada komandannya tidak memusingkan perkara-perkara duniawi. Nah, kita prajurit Tuhan, nggak usah mikir teman-teman soal aduh sesuk belanja aduh utang kok belum lunas. Nggak usah dipikir. Kenapa? Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, semua Tuhan bereskan. Adalah aku beres kabel, tahu ya, itu aku beres kabel. Karena Yesus saja. Ketika saya renungkan ini, walaupun sederhana, ada akibat secara rohani ketika kita memikirkan tentang Yesus. Yang pertama, ketika kita pikiran kita tertuju pada Yesus, next, maka tanpa disadari karakter kita akan seperti Yesus. Jadi saya katakan, kalau pikiran kita setiap saat, setiap waktu tertuju pada Yesus, maka tanpa kita sadari karakter dan hidup kita akan menjadi seperti Yesus. Kan Tuhan katakan, kalau kita mengaku percaya pada Yesus, maka kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Artinya standar kekristenan kita tidak lain adalah Yesus. Kurang dari itu tidak berkenan. Sebenarnya seperti Bapak, saudara, seperti Yesus. Diolok, dihina, tidak membalas. Akan setia sampai akhir, sampai mati. Itu Tuhan kita. Nah sekarang hidup. Sekarang kanan Bapa surga. Kenapa saya katakan kalau pikiran kita tertuju, itu juga kurang juga tulisannya. Kalau pikiran kita tertuju pada Yesus, maka secara tidak langsung karakter kita seperti Yesus. Dulu zamannya tahun-tahun berapa itu ya, saya lihat ada anak muda, terutama gadis-gadis usia 14, 15, 16, potongan rambutnya khas ya, ada poni, tahun berapa saya lupa, ada poni. Ternyata dalam pikirannya apa? Artis-artis yang ponian. Jadi pikirannya artis ponian, pikirannya seperti itu. Lama-lama mengikuti. Anak saya yang paling kecil itu masih kelas 1 SMA, perempuan. Suatu saat saya lihat, anak ini kok suka, maaf, artis-artis Korea, kan drakor gitu. Ya, saya perhatikan. Tanpa disadari, semuanya mirip dia. Cara pakaiannya, dandanannya, namanya pen-pen, wah kok mau tiru itu. Tanpa disadari karakternya tapi seperti itu. Jadi kalau pikiran kita kepada Yesus tanpa kita sadari, itu akan proses kita menjadi seperti Dia. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu.
dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Kenapa kita belum bisa ngampuni? Karena kita belum pernah mengenal Yesus. Kalau kita berikan setiap saat, setiap waktu, pasti bisa ngampuni. Ada yang pernah dilukai orang? Oh banyak, sahabat sering Pak dilukai orang. Saya ini diajar Tuhan untuk ngampuni. Betul. Saya berkata, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk lebih dapat mengasihimu. Tuhan ajarku untuk melembutkan hati aku dapat mengampuni orang. Sudah tahu jawaban Tuhan? Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar saya yang menjagakan. Itu jawaban Tuhan. Apa jawaban yang menjagakan? Teman-teman pelayanan, teman-teman segereja yang utang saya dan nggak balik. Saya juga heran kadang ya. Tuhan, saya ini bukan bank, bukan koperasi, tapi mereka kalau kurang uang kok ikut jemput saya. Kok nggak ada liane? Kan gitu kan. Ini bukan orang lain, yang saya ceritakan di saya dengan orang-orang teman-teman di gereja. Dan mereka ngomongnya gitu, Pak, nanti saya kembalikan tanggal sekian, bulan sekian. Yes. Sudah tahu tanggal sekian, bulan sekian, tak tunggu. Loh, tak balik. Besoknya sebulan, 12 tahun, 2 tahun, 11, 6 tahun lebih. Bukan 1-2 orang. Dan bukan ratusan ribu. Jutaan. Saya mau nangis kepada siapa? Saya bukan orangnya juga nagihan. Dan saya diajar Tuhan betul. Ampuni dia, anggap hilang. Loh Tuhan, kok enak? Mereka pinjam enak. Dan saya nggak nagih. Buat Tuhan gerakkan dia kembalikan. Saya berdoa Tuhan tolong lembutkan hatinya dia sekarang. Supaya ingat utang itu rasanya sama. Hari ini Tuhan tidak pernah lakukan kepada saya. Nggak balik betul. Ada banyak orang yang Tuhan katakan lupakan dia, ampuni dia. Dan saya belajar di hari ini mengingatkan tentang Yesus tadi. Punya tentang Yesus, kita tentang Yesus. Dan saya tahu Tuhan kita sanggup memberikan lebih kepada dia ambil. Nah kalau kita punya sahabat yang utang pada saudara, bisakah kita bilang seperti itu? Saya katakan sulit kalau bukan Yesus yang ada dalam diri kita. Yang merupakan saya alami sendiri. Sebenarnya berat apa? Tapi saya jalan ini loh. Memikirkan tentang Yesus senantiasa, maka kita akan bisa ngampuni orang. Tuhan memberikan hatiku, ajak pengakuin Tuhan, tempatkan orang-orang sekitar saya yang menjengkel, orang malah bilang mak genok, bencek nopo, akan tempatkan seperti itu. Itu jawaban Tuhan. Dan bersyukur sama Allah di proses itu. Itu perkara rohani. Sekarang perkara jasmani. Kalau kita memikirkan sesuatu yang di atas, maka sebenarnya membawa kita seakan-akan berada di atas. Next. Jadi gini, video ilustrasinya. Kita duduk di sini ya, duduk di sini. Kemudian kita memikirkan saat ini berada di pantai. Bayangkan kita saat ini berada di pantai. Bukankah itu membawa diri kita ada di pantai sekarang, betul ya? Coba silakan kamu. Sekarang di pantai, di bawah pohon kelapa, lihat itu. Walaupun kita duduk di sini, sebenarnya membawa diri kita ada di sana. Berapa banyak ketika seseorang mendengarkan Tuhan, pikirannya di rumah. Oh, pembantu bentak-entasi. Oh, kompor tak patah ini enggak. Kita pikirannya di sana, membawa diri kita sana. Sehingga ketika sebelah ngomong, tangio, kaget kita. Kenapa? Kita duduk di sini, kita pikirannya di sana. Jadi sedang dikasihan Tuhan, ketika kita memikirkan perkara yang di atas, sebenarnya membawa diri kita berada di atas, walaupun kita masih di bumi. Jadi walaupun kita masih duduk di sini, tapi ketika kita memikirkan pantai tadi atau gunung, membawa diri kita ke sana saat ini. Jadi ketika kita masih di bumi ini, tapi kita memikirkan Tuhan Yesus,
yang berada di atas sedang membawa diri kita ke atas senantiasa bersama Yesus. Apa akibatnya? Yang pertama, kita akan mengalami lega, kelegaan. Itu ada gambar ilustrasi seperti itu. Saya dulu kelahiran tahun 96 hingga 2002 di kota Banjarmasin. Ketika saya pertama kali tugas di sana, ada 4 kali ibadah di salah satu hotel yang cukup besar. Biasa pelayan Tuhan di situ. Kalau ke atas bisa pakai lift, bisa pakai jalan tangga. Kalau pelayan Tuhan biasanya datang duluan, pulang terakhir, betul ya? Ini para pelayan Tuhan. Saya tadi lihat, nggak mungkin cuma datang begitu datang, enggak. Mereka ini korban waktunya. Datang duluan, pulang terakhir, begitu singkel. Saya dulu juga demikian ngalami. Satu saat saya perlu banget satu acara. Saya sudah punya anaknya masih 1 waktu itu. Saya tergesa-gesa pulang duluan. Saya nggak mengikuti doa pelayan, dan saya juga tidak karena mereka pulang, tapi duluan barengan bersama jemaat pulang. Kurang lebih 500 orang jemaat di lantai ketiga ikut sama-sama. Biasanya saya lebih suka naik turun tangga. Tapi waktu itu karena saya kesusu betul-betul ada acara yang waktunya mepet habis pelayanan, saya ikut naik lift. Saya gandeng anak saya di sebelahnya, saya masuk di situ. Kita tahu ya, prosesnya apa? Untel-untelan. Kita di situ, liftnya begini, artinya apa? Harus ada seseorang yang berkorban keluar. Saya diam aja, pura-pura nggak tahu ya. Kenapa saya kesusu? Biasanya saya ngalah, tapi aku jangan ngalah. Akhirnya ada seseorang yang keluar. Supaya liftnya cukup ya, muatannya kapasitasnya saat itu. Karena lantai 3 perlu waktu beberapa saat turun ke bawah. Untuk sekian detik anak saya drop nangis gelisah karena dia saya gandeng sini. Kenapa? Waktu saya nggak sadar, tapi saya lihat tuh, karena bisa. Ternyata saudara, dia kan masih usia 1 tahun. Di dekatnya ada orang-orang besar dewasa yang berdiri. Otomatis yang dia lihat adalah apa? Kaki-kaki orang dewasa. Sumpek pol. Kemudian saya angkat dia, saya gendong dia lebih tinggi. Bukan gendong saya taruh pundak. Dia berhenti nangis. Lego. Saya tanya, liftnya tambah besar atau enggak? Tetap. Liftnya segitu, enggak tambah molor. Orangnya tambah berkurang enggak? Tidak, tetap itu. Tapi dia jadi diam. Kenapa? Lego tadi di atas. Padahal lego. Enggak melihat betis-betis ya. Kaki-kaki orang yang di situ. Lalu Tuhan berbicara pada saya, demikianlah engkau anak-anakku, kau bersamaku, kau berada di atas. Walaupun masalah belum selesai, ini kita akan merasa lega duluan. Saya percaya di antara kita wajah-wajah yang punya masalah. Ya iya kan, kemarin-kemarin benar itu banyak. Ya kan Mas Nur katanya, tapi jangan melepaskan kita dari semuanya itu. Wajah-wajah punya masalah, ojo wedi. Pokok kita berada di atas nama Yesus, lega. Saya punya masalah saat ini belum selesai. Dipikir aku diam, begitu hari-hari masih ada. Tapi tadi lo bersama Yesus, lega. Yesusku besar, dia mengatasi semua masalah. Dia besar. Bersama Yesus kita berada di atas, lega. Masalah tetap ada, penyakit mungkin masih ada, belum sembuh, bukan belum lunas juga. Oh masih kontrak kemana? Masih ada, belum hilang loh. Tapi sukacitanya sudah ada. Lego ini sudah ada di luar. Kalau lego kita, sukacita kita setelah masalah selesai, itu tidak ada bedanya dengan orang luar, betul Pak ya? Mereka lego sukacita kenapa? Belum cekalinya sembuh, belum masalahnya selesai. Itu tidak ada bedanya. Kita lakukan berbeda. Punya masalah tetap senyum dan gembira. Senyum dan termuka lamanya. Angkat tanganku juga. Luar biasa. Yang kedua saudara, ketika kita berada di atas, kita dapat melihat jauh, lebih jauh ke depan.
Saya dulu suka nyetir mobil sedan, Yaris, mobil sedan yang kecil. Ketika saya pergi keluar kota untuk pelayanan, alhamdulillah saya lihat bis-bis itu lewat, bus lewat, nyelit. Saya pikir, enak bis ini, apa sih garai? Terus saya nyelit. Memang salah satunya ugal-ugalan ya bisa. Tapi saya ingin katakan, salah satu membuat supir bis bisa nyalip kita, karena dia duduknya lebih tinggi dari kursi saya. Jadi dia lebih tinggi, lebih jauh. Saya tahunya ketika saya naik bis, saya duduk di sebelah supir. Oh ini apa gara-gara? Ya roh air, lebih jauh dia tahu mana yang slow, dia berani ngelem. Lah aku duduk di mobil saya jatuh, nggak ketok, nggak kelihatan. Yang kelihatan bokongnya truk itu, tapi bis sejajar tahu. Oh itu kosong, oh itu kosong. Coba aku lebih tinggi dari bis, tak selfie kabeh. Artinya apa saudara kasihan Tuhan? Hidup dalam Kristus, berada di atas, kita akan jauh, lebih jauh melihat ke depan. Dia merencanakan perjalanan yang baik bagi kita. Masa depan sungguh ada, harapanmu tidak hilang. Amsal kata ini. Sekali Yesus tetap Yesus, jangan pernah tinggalkan imanmu. Kita akan berikan penglihatan jauh ke depan. Sehingga masalah di depan kita, karena sakit penyakit begitu berat, kita akan melihat di balik penyakit itu rencana Tuhan yang indah. Tapi kalau kita duduk di bawah, kata penyakit kok, kata ini kesulitan ekonomi, kata masalah bukan kata Yesus yang hidupkan. Bersama Yesus kita bisa melihat jauh ke depan. Tetapkan iman kita, jangan kena kendor semangat kita. Yang ketiga, kalau kita berada di atas, mengira sesuatu di atas, kita berada di atas, maka kita akan melihat segala sesuatu di bawah kita akan semakin kecil. Cilik, gak ketok. Ini saya foto sendiri. Di bawah itu adalah Pulau Bali. Ketika saya naik pesawat dari Pulau Bali, dari Pasar, ketika saya berada di bandara itu, saya nggak lihat Pulau Bali sebesar apa, tapi saya tahu besar. Mulai naik kelihatan besar. Naik, semakin kecil dan semakin nggak ketok. Bukan nggak ketok karena awan, waktu awan sudah nggak ada. Tak foto, kecil. Saya tanya, Pulau Balinya tambah kecil apa enggak? Tetap kan? Tetap. Tapi kenapa dalam pandangan kita Pulau Bali itu jadi kecil? Karena kita berada di atas. Jadi kalau masalahmu sekarang ini belum tuntas, masih gede, masih ribet, masih begitu menyusahkan kita, berada di atas bersama Yesus, maka kita akan lihat masa itu, wah kecil, ya kecil. Yesus kita lebih besar. Kenapa orang melihat masalah penyakit itu berat, ini nggak bisa sembuh? Karena dia hanya melihat masalahnya, nggak berada di atas. Saya tadi kisah ya, salah satu pengalaman saya ketika saya tidak mengoperasi ya kepada Pak Pendeta Hujan Widodo. Saya ini sering melakukan bedah minda itu operasi kecil. Seseorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh datang kepada saya, dia katakan, Pak, saya punya benjolan di tangan, tumor jinak lemak. Teman-teman, saudara keluarga ngomong operasi aja di dokter Peskito. Dia datang saya ngomong, saya secara medis kata, iya Bu, dioperasi Bu. Secara medis saya ngomong dioperasi Bu, padahal saya juga nggak tahu, saya tidak ibu berdoa, saya nggak gunakan itu. Di sisi lain saya secara dokter, dioperasi Bu. Kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan lewat operasi ya. Dia katakan, Pak, ya nggak mau operasi Pak, saya nggak mengizinkan pisau bedah nyentuh kulit saya Pak. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh Pak, tolong saya tolong Bu, yuk kita berdoa supaya nanti Tuhan sembuhkan lewat operasi. Tetap saya ngomong lewat operasi. Kemudian dia nyerah, tetap saya percaya Pak, imannya gede. Saya ingin katakan mujizat Tuhan berlaku hingga hari ini. Waktu itu janjian hari A, jam A, kita ketemuan. Ibu sudah siap?
Siap Pak, siap sembuh tapi nggak siap operasi. Bayangkan, sudah janjian operasi dia mau, saya siap sembuh tapi tidak siap operasi. Dia seorang berdoa, ibu-ibu masih usia, bukan masih, sudah usia 50. Ya, saya katakan, ya kita berdoa, saya jalan juga, saya sebagai dokter. Saya ambil obat bios lokal ya, saya suntikan ke dia, ke lokasi sekitar tumor itu. Saya suntik, saya tinggal untuk menyiapkan beberapa obat sambil nunggu biosnya kerja. Kira tahu yang terjadi? Saya sudah ngambil pisau bedah, sama mengoperasi tumor itu kata benjolan gede, tidak ada. Ini kan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan cuma ibu ini yang kaget, saya dokternya kaget. Loh bu, endi? Betul, ini saya alami saudara. Imannya ini yang menyembuhkan dia. Sampai dia ngomong, dokter tadi suntik apa kok saya hilang? Loh bukan suntik apa-apa, itu suntik bios. Tidak ada celah suntik bios menghilangkan tumor, tidak ada. Menghilangkan sakit iya, karena di bios. Tapi menghilangkan tumor kurang lebih 4 kali 5 cm, itu lumayan gede sini ya. Tidak mungkin bisa hilang. Iman ibu ini loh yang bilang. Saya juga sedih sama Tuhan, kenapa tadi nggak saya didoa untuk hilang. Saya didoa Tuhan, tolong supaya operasinya berhasil gitu. Karena jalan Tuhan berbeda ya dengan apa yang kita pikirkan. Berbeda. Ini terjadi saudara. Melihat masa akan semakin kecil. Saya undang untuk worship leader sehingga kembali. Saya ingin bagikan sesuatu. Jadi kalau kita berada di atas bidang Yesus, maka karakter kita sedikit demi sedikit, hari demi hari akan semakin seperti Yesus. Pikirkan tadi Yesus saja. Yang kedua, secara jasmani, kalau kita berada di atasnya, kita akan mengalami kelegaan. Kita akan melihat masalah jauh lebih kecil, dan kita akan bisa melihat jauh ke depan. Nah Tuhan yang kasihnya. Amin. Dan berkat kita tetap setia sama Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan iman kita. Alami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Alami setiap saat. Saudara bertanya berdiri. Sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalan Tuhan. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Pergumulan persoalannya begitu berat, saudara bisa angkat tangan di tempat. Jika hadirat Tuhan saya akan berdoa untuk kita semua. Engkau melihat tangan-tangan terangkat saat ini Bapak. Engkau Tuhan kan yang dahsyat, Tuhan kan yang hebat, yang luar biasa, yang ajaib. Ajar kami untuk
menjadi semakin kecil dan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena kuasa lebih besar dari apa yang kami alami Bapa. Genggam kami, peluk kami Roh Kudus di dalam hadirat-Mu. Kami memerlukan Engkau saat ini. Kami tak setia sampai akhir hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, Kau bekerja membereskan setiap persoalan kami dan tak setia sampai akhir karena Engkau sendiri. Jamah setiap jemaat-Mu ya Tuhan, worship leaders, singers, para pemain musik multimedia dan semua pelayan dalam tempat ini, dan khusus yang berdapat hamba-Mu Gembala kami akan kasih Pendeta Joni Widodo. Kasih anugerah Tuhan melimpah buat hamba-Mu ini. Tanda-tanda ajaib menyertai hamba-Mu, hikmat urapan baru tercurah bagi hamba-Mu dan mengembalakan kami. Lagi percaya jemaat tempat ini berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat di tengah masyarakat sekitar kami, dan nama Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Kami percaya semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Masihi penebus kami hidup bersama, kita katakan amin. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Sebentar kita mau memberikan yang terbaik untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur Tuhan buat segala kebaikan, buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Kau boleh mengingatkan setiap kami lagi Tuhan, untuk kami harus memikirkan perkara yang di atas, yaitu pribadi yang kami sembah, kami muliakan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang terjadi ini kecil Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang besar yang sanggup melakukan yang untuk setiap kami. Setiwasanya Tuhan, kami memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan yang akan memberikan korban persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini dapat layak dan berkenan di hadapan. Hanya dalam nama Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan dan mengucapkan banyak terima kasih Pak untuk berkat firman Tuhan-Nya. Bila ini menguatkan kita untuk selalu mencari perkara yang di atas Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman jadwal ibadah selama 1 pekan
minggu depan. Hari Selasa yang seharusnya ada kaum wanita, karena kita ada pelayanan di Pandean, jadi kita undur dulu. Oh baik, ada revisi ternyata. Hari Senin ada pelayanan ke Pandean, jadi hari Selasa akan tetap berjalan seperti biasa. Ibadah kaum wanita setiap Selasa jam 4:30. Maaf itu belum diganti ya. Jam 4:30. Jadi kaum wanita, ibu-ibu, mbak-mbak silakan, nanti tempatnya ada di rumah Bu Erni di Jeruk Tugurejo gitu. Jadi nanti monggo silakan ibu-ibu semuanya kita sama-sama berkumpul. Kalau belum tahu nanti bisa japri saya kasih lokasinya gitu. Mungkin kalau ada yang belum pernah ke sana gitu. Untuk hari Rabunya bagaimana Pak Kun? Kaum wanita, kaum pria atau kan yang kemarin itu untuk pengganti kaum prianya. Apakah ini mau sama-sama dengan kaum wanita lagi atau minggu depannya lagi? Hari Rabu itu ya. Oke, berarti belum ada. Jadi hari Selasa ibadah kaum wanita, hari Rabunya off dulu. Hari Kamis apakah ada acara? Hari Kamis ada latihan musik buat teman-teman. Silakan datang ke gereja jam 6 sore, kita sama-sama berlatih musik. Kemudian hari Jumat ada ibadah doa puasa jam 6 sore juga di gereja. Untuk para pelayan Tuhan yang akan disebutkan namanya, mohon mempersiapkan diri di ibadah doa puasa hari Jumat. Kemudian hari Sabtu ada ibadah sekolah minggu, Sabtu ceria jam 4 sore. Kemudian disusul jam 6-nya ada ibadah untuk youth jam 6 sore di gereja juga. Kita kembali lagi beribadah raya minggu depan, hari Minggu jam 9 pagi. Dan mulai saat ini Bapak Ibu akan tersedia layanan streaming begitu. Streamingnya via Facebook lewat akunnya Bapak Gembala atas nama Joni Widodo. Jadi nanti kalau misalkan ada saudara yang mungkin menghendaki untuk ibadah begitu bersama-sama dengan kita, bisa nanti beribadahnya secara online. Ini karena ada beberapa jemaat yang sekarang ini sedang keluar kota begitu, jadi kita menyediakan live streaming begitu. Kemudian untuk jadwal penata layan hari Minggu 30 Juni 2024, WL-nya Bu Erni, singernya Kak Maria dan Putri, LCD-nya Jika, kemudian asernya keluarga Pak Hartono, persembahannya Jonathan dan Rino, doa syafaatnya Pak Sani. Kemudian pemain musiknya, gitarnya Danilo, bassnya Richard, drumnya Kak Adia, piano satunya Kak Dani. Baik, buat para pelayan silahkan mempersiapkan diri. Buat WR silahkan nanti mengirim lagunya sesuai kesepakatan. Ya, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang masih ada mungkin tanggungan untuk diakonia, silahkan nanti pulang setelah ibadah, sepulang kita dari gereja silahkan menemui Bu Ririn. Satu kakak hanya 10.000 saja. Jadi nanti silahkan diproseskan. Ini sudah ada di bulan ke-6. Ini pun 6-nya hampir habis begitu. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mengingatkan kembali, minta tolong multimedia tampilkan posternya Youth Impact PDC. Di situ di background. Kalau nggak background di image, di gambar. Ya, jadi kita akan ada one day camp. Silakan teman-teman yang belum daftar, masih ada kesempatan sampai tanggal 30 Juni besok. Silakan mendaftarkan kepada Kak Devi ataupun Kak Dani. Teman-temannya pun kalau misalkan pengen silakan didaftarkan, tidak dipungut biaya begitu. Jadi free, silakan nanti teman-teman semua menghubungi Kak Devi ataupun Kak Dani. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Bapak Gembala yang ditambahkan? Kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, kita mau berdoa syafaat Bapak Ibu. Mari sama-sama terima kepala kita. Kita hampiri Bapak. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih-Mu.
firman Tuhan yang menegur kami, firman Tuhan yang menguatkan kami, bahwa kami harus melihat ke atas, kami harus mencari perkara yang di atas Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami, setiap harinya diperbarui oleh dengan firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami pagi hari ini segenap jemaat kami bersama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat kami Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk gereja yang kami kasih di tempat ini Tuhan, yang Engkau senantiasa sertai sampai hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, biarlah Engkau memberkatinya Bapa, berikan hikmat marifat untuk membimbing kami, para domba-domba-Mu, semakin hari semakin bertumbuh ke arah dalam Kristus. Biarlah Tuhan semakin hari Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati keluarganya, Engkau menjaga dan melindungi senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami Bapa. Engkau melihat pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Kami semakin kuat dan kami boleh menjalankan amanat agung-Mu Bapa. Kami boleh mengajak orang-orang yang belum mengenal Engkau untuk datang beribadah ke tempat ini Bapa. Memberkati mereka yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kelegaan, sehingga Tuhan hidupnya boleh semangat kembali, permasalahannya diselesaikan dan dia boleh memuji nama-Mu dan sukacita. Mereka Tuhan yang mulai suam-suam kubur dari tempat ini, kami sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka semakin on fire kembali Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau dan hidupnya boleh dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, kerinduan kami, gereja kami yang ada di tempat ini boleh menjadi berkat untuk tetangga kiri kanan depan belakang kami Bapak. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka yang mendengarkan doa kami, yang mendengarkan pujian dan penyembahan kami, biarlah Engkau menjamah hidup mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia pun mereka terima Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kemuliaan terjadi kembali di kampung kami Bapak. Bahkan Tuhan semakin melebar Tuhan, kegerakan Tuhan tidak bisa dibendung Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini dikirimkan hamba Tuhan yang luar biasa. Kau juga memberkati Tuhan, apapun yang dikerjakannya Tuhan, Kau jadikan berhasil. Kemanapun ia pergi Tuhan, menjadi berkat, menjadi dampak, menjadi terang buat sekitarnya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kasih-Mu. Kami membawa bangsa dan negara yang kami kasih Indonesia Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu Bapak, semakin hari ada banyak hal yang terjadi. Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Memberkati pemimpin kami yang saat ini masih menjabat Tuhan. Berikan hikmat marifat, takut akan Tuhan, sehingga Tuhan apapun keputusan yang diambilnya, semuanya ada di dalam rancangan-Mu Bapak. Tuhan memberkati dia, Tuhan memberkati menteri-menterinya, Tuhan memberkati kepala daerah dimanapun mereka berada Bapak. Biarlah mereka semua dipakai Tuhan untuk melindungi anak-anak Tuhan. Mereka dipakai Tuhan supaya nama Tuhan boleh Tuhan dipermuliakan di bangsa kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin yang akan datang Tuhan, dan yang Kau menyiapkan Tuhan. Kami percaya pemimpin yang sekarang sudah ada ini semua oleh campur tangan-Mu Bapak, dan kami percaya kalau ada dalam tangan-Mu semuanya pasti baik Tuhan. Semua yang terbaik atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menjagai negeri kami ini Tuhan. Kau menjagai sampai RT RW tempat di mana kami berada ini Tuhan. Kau menjagainya sangat biasa. Terima kasih Bapak atas karunia-Mu. Kami berdoa untuk Tuhan teman-teman kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Baik mereka para gembala-gembala, para penginjil Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dalam pengabaran Injil Tuhan. Biarlah setiap halangan rintangan itu boleh diselesaikannya bersama dengan Engkau, sehingga nama-Mu dipermuliakan di segala penjuru bumi Tuhan. Mempersiapkan umat yang layak menjelang kedatangan-Mu yang mulia itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan setiap doa syafaat ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kami menerima saat itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Biarlah setiap kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhanku dan Tuhan di saat kau angkat tanganmu percaya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu turun tangan atas hidupmu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik pada minggu ini. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah apapun yang kau usahakan. Yes. Diberkatilah pelajaranmu. Yes. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Amen. Anak cucumu tidak akan meminta-minta roti, tetapi mereka akan berkuasa di bumi. Amen. Hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karena dari Tuhan Yesus, penyertaan dan urapan dari Roh Kudus. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk dulu Bapak Ibu. Ya, saya mewakili jemaat. Silahkan duduk dulu. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Puspito. Ini keberadaan kami mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Tetapi firman-Nya Bapak ini luar biasa memberkati kami semua. Puji Tuhan, semuanya harus di atas, ada yang di bawah makin kecil. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur hari ini kedatangan kamu dari Malang. Saudara, kalau biasa tadi saya tanya, Pak Puspito tidurnya di mana? Nginep kasih Tuhan, cuma untuk dipikir diusir. Beliaunya berani nginep saudara. Kasih Tuhan, yang percaya ini orang luar biasa, ditentukan Tuhan untuk memberkati kita hari ini. Dan biarlah segala kemuliaan untuk Tuhan. Keluarganya Bapak diberkati Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tetap semangat, amin. Karena ada streaming besok, tetap ikut ke gereja ya. Ini untuk yang teman-teman yang di luar, karena pesan, karena pengen beribadah. Itu saja, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak ke depan, nanti memberi salam buat kita semuanya. Tunggu dulu Bapak Ibu biar Pak Puspito tahu di depan.
sun